Perjalanan seorang pemuda yang terpilih. Pergerakan di antara kesunyian perkotaan. Sekarang keramaian itu sudah tertelan oleh alam. Yang dulu terlihat keindahannya, tapi sudah dirusak oleh keserakahan manusia. Maka terciptanya suasana baru yang hening di tengah gejolak situasi mencekam. Di kesunyian perkotaan yang sudah menjadi kota mati, dengan rimbunnya rumput dan pepohonan di antara puing-puing gedung yang dulu berdiri kokoh, sekarang menjadi reruntuhan. Akibat terjangan bencana alam yang sudah mengambil semuanya dari keramaian kota ini. Yang dulu megah, kota yang indah, sekarang menjadi kota yang sunyi, tanpa penghuni. Kita menuju era di mana akhir zaman segera akan dimulai. Perjalanan kesatria yang berjalan menelusuri setiap jengkal tempat yang sudah berantakan, di mana-mana tergeletak puing-puing bangunan yang hancur. Akibat terjangan bencana alam ini, dan ada pula yang sudah rapuh dan mulai roboh akibat termakan zaman. 75% kehidupan sudah musnah, menghilang dari dunia ini, dengan makhluk-makhluk buas dan mengerikan yang bermutasi menjadi sosok monster, memburu manusia yang masih bertahan hidup untuk dijadikan budak dan mangsa. Era kehancuran, era akhir zaman. Kesatria ini memimpin pasukannya yang hanya sedikit untuk mencari tempat yang masih layak dan aman untuk ditinggali. Mereka berperang melawan ganasnya situasi yang sudah menjadi seram, di mana sudah tidak banyak tempat yang aman untuk ditepati. Perjalanan seorang kesatria yang bekerja keras dalam mencari tempat yang bersih dan aman, yang layak untuk ditinggali, memimpin pasukannya untuk menjaga saudaranya yang masih mau diarahkan dalam persaudaraan, persatuan, dan kedamaian dunia ini. Situasi yang akan terjadi semua sudah digambarkan dari bencana alam yang sudah bermunculan sekarang ini, memperingatkan kita untuk selalu bersiap dan selalu menjaga situasi apapun dan dimanapun kita berada, saling melindungi satu sama lain. Peringatan itu bukan hanya sekedar untuk kita bertahan hidup, tapi bagaimana kita bisa saling menolong satu sama lain. Karena kehidupan ini bukan untuk hanya sekedar bersenang-senang, tapi pelajaran yang penting dan berharga untuk mental kita menghadapi situasi yang akan terjadi ke depan. Semua ini yang tertinggal bukan untuk rebutan hak orang lain, dan juga pula menciptakan kaum munafik yang akan menciptakan orang-orang yang hati dan pikirannya diselimuti iri dengki, dan menciptakan karakter yang akan mengajak di jalan kehancuran. Karakter dan akhlak mereka sudah termakan dalam lembah kebencian. Inilah pola pikir akhir zaman, di mana orang-orang sudah berkumpul untuk membenci sesamanya. Dengan cara apapun, mereka akan menciptakan narasi buruk untuk menjatuhkan orang lain, menghasut orang untuk ikut membenci. Di zaman sekarang, kita sudah melihat dengan jelas kelompok orang-orang seperti itu, dan sudah mulai terang-terangan dalam penyebaran kebencian itu. Maka bagi kita yang belum termakan hasutan fitnah itu,
kalian masih diberikan akhlak yang bermental baja, akal yang masih digunakan dengan benar. Mulai dari sekarang kita harus sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi fitnah kaum akhir zaman, pasukan Dajjal berkedok yang paling mengerti agama. Kita berdiri di garda paling depan untuk menghadapi pasukan akhir zaman, pasukan-pasukan penyebar fitnah, kepemimpinan yang berjuluk Satrio Piningit. Seseorang yang akan terpilih menjadi seorang panglima perang yang akan mengarahkan kita di jalan yang benar dan baik, yang akan menunjukkan kita bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dari perbedaan satu sama lain, menjadi satu dalam lingkup persatuan dan persaudaraan. Kekuatan kebersamaan akan menciptakan perisai yang sangat kokoh, perisai yang tidak mudah ditembus, perisai yang tidak mudah untuk dihancurkan. Maka dari itu, perkuat mental kita, perkuat diri kita dalam berpola pikir yang bijak, dalam menanggapi situasi apapun yang terjadi. Pelajaran-pelajaran yang penting dari alam ini sudah menunjukkan karakter-karakter seseorang dalam menilai keadaan yang terjadi. Jangan pernah kita terlena dalam dunia ini, karena dari dunia ini pembelajaran yang sangat berarti untuk menjadi bekal di masa yang akan datang, menjadi suatu kunci untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan terjadi. Kita tidak akan mudah larut, rapuh, dan terjatuh karena mental kita, jiwa kita, perisai kita sudah kokoh dalam satu perjalanan di jalan yang benar dan baik, dalam satu persatuan, dalam satu persaudaraan. Salam dari Kironggo Jati. Salam sukses untuk kalian semua. Semoga di tahun 2025 kita akan menemukan jalan yang terbaik dan semuanya akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan jangan kaget dengan fenomena-fenomena yang akan semakin nyata terlihat. Semakin tua dunia ini, akan semakin rapuh alam ini, dan akan semakin nyata fenomena dari alam ini. Kita bersiap menghadapi era baru di mana diri kita harus mempunyai kemampuan dalam bertahan hidup, kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam mempelajari situasi yang akan terjadi.